kecupan yang tidak dirindukan. Mita terbiasa mandiri, dari dia kerja di Bandung, dia sudah biasa hidup susah. Seperti interview pagi ini, dia tidak ingin Ronald mengantarnya. Masalahnya Ronald akan mengantar menggunakan mobil mewah sedangkan dia hanya melamar menjadi staf biasa saja. Itu pun tidak tahu diterima atau tidak. Kenapa tidak mau aku antar? Tanya Ronald curiga dengan Mita yang hari ini tampil sangat cantik dan mempesona. Riasan di wajahnya menunjukkan betapa sudah biasanya Mita berdandan. Ronald tahu Mita mantan pramugari, bahkan dia menyanggul rambutnya dengan sangat cepat dan rapi. Tidak apa, Ronald. Aku tidak pergi jauh, masih di Jakarta Pusat. Dekat sini alamatnya, 30 menit juga sampai, aku pakai taksi online saja. Kamu juga sibuk? Ucap Mita dengan sangat lembut sambil mengoles roti selai kacang untuk Ronald. Kamu bilang, tidak tahu alamat di Jakarta. Sekarang kenapa kamu tahu kalau alamatnya dekat dari rumah kita? Tanya Ronald. Mita tertawa karena apa yang Ronald katakan ini seperti lelaki yang sedang cemburu dan tidak percaya ketika kekasihnya pergi. Banyak cara mengetahui alamat kantor itu dekat dengan rumah kita, Ronald. Zaman sekarang modern. Kenapa semua ini harus dipermasalahkan? Ucap Mita mengelus wajah Ronald dan meletakkan roti yang dia oles tadi di hadapan Ronald. Masalahnya kamu tidak pernah secantik ini saat di dalam rumah. Sekarang kamu pergi interview dengan penampilan seperti ini. Rasanya aku ingin merekrut kamu sebagai pegawaiku. Ucap Ronald sambil melihat Mita dari atas sampai ke bawah. Kalau punya pegawai seperti ini, Ronald pasti malas pergi keluar, atau kalau pergi keluar juga pasti selalu mengajak Mita. Apa aku tidak cantik di rumah? Kalau begitu, ketika kita sudah menikah nanti, aku akan selalu tampil cantik di hadapanmu. Apa kamu sudah puas kalau aku berkata seperti itu? Ronald diam dan merasa kesal. Dia tidak menjawab apa yang dikatakan Mita. Sedangkan Mita juga tidak peduli Ronald marah atau tidak karena dia juga perlu kerja walaupun dia menikah dengan Ronald nanti. Ronald, taksiku sudah ada di depan. Aku pergi dulu. Mita melambaikan tangannya dan Ronald dengan cepat menarik tangan Mita. Kenapa? Tanya Mita terkejut. Kenapa Ronald menghalangi dia pergi? Nanti, setelah selesai, ke kantorku. Ucap Ronald. Mita mengangguk dan pergi dengan cepat. Mita melupakan sesuatu, Ronald tidak mungkin juga memintanya. Mita tidak mengecup bibirnya sebelum pergi keluar. Entah kenapa Ronald suka kalau Mita perhatian seperti itu tetapi yang terjadi, Mita terlalu acuh dengannya. Tidak lama setelah Mita pergi, Ronald juga pergi ke kantornya. Sedangkan dalam perjalanan Mita baru mengaktifkan kembali ponselnya dan banyak sekali pesan masuk dari Amr. Mita tidak membacanya. Dia takut isi pesan itu membuat moodnya jelek. Hari ini dia harus tampil anggun untuk memukau pimpinan kantor. Mita sudah sampai kantor tempat tujuannya. Ternyata Mita dipanggil di salah satu perusahaan penjualan perumahan dan apartemen elite di Jakarta, Bandung dan Tangerang. Saya sudah ada janji dengan Ibu Rosma. Nama saya, Saramita. Mita bicara pada resepsionisnya. Tunggu sebentar Ibu. Kami akan sambungkan dulu pada sekretaris Ibu Rosma, mohon tunggu sebentar. Jawabnya. Mita pun membalas dengan senyum. Dia masih berdiri dengan anggun di depan resepsionis dan Mita menoleh ke arah labi, dia melihat seseorang yang sangat dia kenal. Amr. Kenapa dia ada di sini? Tanya Mita melengos dan menutup wajahnya agar Amr tidak sadar kalau dia ada di sini. Untung saja, Amr melewatinya dan tidak melihat ada Mita. Mita tahu kalau Amr juga punya perusahaan properti tetapi tidak mungkin kalau tempat dia bekerja adalah tempat Amr. Tidak mungkin. Pasti ini hanya kliennya atau teman Amr. Gumam Mita. Silakan naik ke lantai 25, Ibu Mita. Ibu Rosma sudah menunggu. Ucap resepsionis dan Mita langsung bergerak naik dengan lift menuju lantai 25. Ternyata ada beberapa orang yang datang dan semuanya cantik. Atas nama Saramita, silahkan masuk. Panggil sekretaris Rosma dan Mita langsung masuk ke ruangan. Selamat pagi, Saramita. Silahkan duduk, kita ngobrol santai saja, silahkan duduk di sini saja. Ucap Rosma mengajak Mita duduk di sofa kantornya. Mita, sebenarnya kami ini butuh pegawai sebagai customer service, untuk menjawab semua keluhan dari pembeli perumahan dan apartemen.
memang berat, tetapi untuk gaji yang akan kamu terima, juga besar. Ucap Rosma langsung to the point. Dari 5 orang yang datang, aku tidak terlalu suka dengan mereka dan mereka juga setelah dijelaskan tidak mau karena tidak sesuai dengan gajinya. Mereka sarjana. Kalau memang kamu cocok dengan gajinya, aku ingin hari ini juga kamu tanda tangan kontrak. Ucap Rosma tidak sabaran. Sepertinya Mita pasti mau menjadi pegawai, yang Rosma lihat Mita tamatan SMA. Mita membacanya dan melihat semua isi kontrak. Kamu bisa bahasa Inggris? Tanya Rosma dan Mita mengangguk. Bagus sekali kalau bisa, pikir Rosma. Masalahnya banyak juga pemilik rumah dan apartemen orang dari luar negeri. Saya terima, Bu. Mita pun setuju dengan semua perjanjian, karena rasanya tidak kecil kalau gaji yang dia dapatkan seperti itu. Terima kasih, Mita. Nanti saya akan hubungi kembali. Kamu ditempatkan di daerah mana? Semoga saja di kantor pusat. Ucap Rosma dengan senyum. Padahal semalam dia sudah latihan dengan Ronald wawancara tetapi tidak ada yang ditanyakan sama sekali. Cepat sekali diterima, pikir Mita. Saya juga terima kasih, Bu. Mita pamit pulang, baru saja dia keluar dari kantor, Amar menghubunginya. Mita gelisah sekali, bagaimana dia menutup teleponnya. Saat ini Mita tidak siap berhubungan dengan Amar. Baru saja Mita turun ke lantai 20, lift terbuka dan di depannya adalah lelaki yang sedang dia jauhi. Mita. Amar masuk ke dalam lift dan menekan angka 36. Lift turun dulu, Klabi. Sumpah demi apapun, keringat Mita sudah bercucuran satu lift dengan Amar. Kenapa ada di sini? Tanya Amar tetapi Mita mengacuhkan. Kamu juga ada apartemen di sini? Tanya Amar dengan senyumnya dan mendekati Mita yang sedari tadi menjauhinya. Saat Mita hendak turun, Amar menarik tangannya lagi dan menutup lift itu dengan cepat. Jawab dulu. Kenapa ada di sini? Tanya Amar menatap tajam Mita. Kamu dari lantai berapa? Tanya Amar tidak peduli dengan Mita yang mengacuhkannya. Lantai 25. Jawab Mita dan Amar sangat tahu tempat itu. Kita mau kemana? Aku sudah ingin pulang. Ucap Mita saat tangan kekar Amar mulai merangkul pinggang Mita. Apa temanku? Kita bicara dulu baik-baik soal ini, Mita. Aku tidak akan menggigitmu. Ucap Amar menarik Mita keluar dan memaksa Mita untuk masuk ke apartemennya. Besar sekali apartemen Amar yang di Jakarta. Besar dan sangat mewah. Mita tidak mau melihat Amar. Dia terus melengos tetapi Amar terus memaksa Mita untuk melihatnya. Apa kamu tidak suka padaku? Tanya Amar saat Mita sudah mau duduk di sofa. Pertanyaan apa itu, Amar? Aku tidak ingin menjawabnya. Ucap Mita kesal dan menggigit bibirnya. Jawab saja, Mita. Kenapa kamu seperti ini padaku? Bahkan kamu tidak mau melihat wajahku. Aku merindukanmu. Ucap Amar duduk di dekat Mita. Sudah bisa dipastikan kalau mereka duduk sedekat ini, Amar pasti ingin mencium bibirnya. Saat Amar mendekati bibir Mita, Mita mengacuhkannya. Kenapa? Biasanya kamu yang melakukan ini padaku? Apa bibirku sudah tidak kamu rindukan lagi? Tanya Amar dengan tegas.